My name is Tri Ayu Kurniawati from kelas TKJ 12-2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang conditional sentence type 1. Pengertian dari conditional sentence type 1 adalah kalimat ataupun ungkapan yang mana seseorang itu punya sebuah keinginan dan mereka bermaksud untuk mewujudkan keinginan tersebut. Di kalimat pengandaian ini ataupun ungkapan ini biasanya berupa angan-angan, impian, keinginan, dan lain-lain. Contohnya saja, ketika kita menginginkan menjadi seorang dokter, guru, presiden, dan lain-lainnya, pasti kita juga punya sebuah angan-angan ataupun mimpi. Contoh dalam bahasa Indonesia, andai saya menjadi seorang presiden, saya akan memakmurkan rakyatku. Itu contoh dalam bahasa Indonesia. Contoh lainnya, andai aku jadi dokter, aku akan merawat pasienku dengan baik. Itu juga termasuk kalimat pengandaian. Nah, sekarang waktunya kita membahas kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kalimat pengandaian itu disebut dengan conditional sentence. Selanjutnya kita akan bahas the function atau fungsi dari conditional sentence itu sendiri. Apa sih fungsi dari type 1 conditional sentence itu sendiri? Fungsinya itu ada dua. Yang pertama yaitu refers to a possible condition. Jadi fungsi yang pertama itu menunjukkan pada kondisi yang memungkinkan kemudian. Yang kedua yaitu refers to a probable result, yaitu menunjukkan pada hasil yang memungkinkan juga. Jadi kondisinya memungkinkan, maka hasilnya juga akan memungkinkan. Next example, kita lanjutkan pada contoh. Today will be very cold if it is rain. Hari ini akan sangat dingin jikalau hujan. Nah, maka jadi di sini kondisinya it's rain, jikalau hujan. Hasilnya akan dingin, be very. Next, the pattern. The pattern itu apa sih? Yaitu rumus dari sebuah kalimat conditional sentence itu seperti apa. Nah, untuk rumusnya kita bagi menjadi dua. Pertama itu namanya if clause condition. Jadi ada kata if yang menunjukkan jika itu sebagai condition. Kemudian yang kedua main clause result. Mainnya ada di sini itu menunjukkan kalau result atau hasil. Nah, untuk if clause condition itu rumusnya adalah if tambah simple present. Untuk kondisinya menggunakan simple present. Adapun main clause itu menggunakan simple future. Next kita ke example. If it rains, you will get wet. Jikalau hujan, kamu akan basah. Nah, di situ menunjukkan kondisi it. Nah, kalimat itu bisa dibalik. You will get wet if it rains. Kamu akan basah jikalau hujan. Jadi, ini hasilnya didahulukan, kemudian kondisinya di belakang. Perbedaannya, jikalau if-nya itu didahulukan, maka setelah it's rain itu ada koma. Tetapi ketika hasilnya itu didahulukan, maka itu tanpa koma. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal dan beserta jawabannya. Yang pertama, if he try, he will reach his goals. Jawabannya, if he tries, he will reach his goal. Yang perlu diisi adalah yang dalam kurungnya. Itu jadi cara mengerjakannya adalah lihat polanya. Kalau if sudah muncul duluan, maka lihat di sini ada kata will. Kalau sudah ada kata if, jangan lagi ada kata will. Will itu kan pola pertama. Pasangan will yaitu harus kata kerja verb pertama. Ada he, orang ketiga tunggal, maka try itu ubah menjadi tries, itu dia.
Next, nomor 2, I buy these shoes if the fit. Jawabannya, I will buy these shoes if the fit. Lihat yang muncul duluan, ada kata if, tidak ada kan ya, yang if itu sebelah kanan. Kalau ternyata yang muncul duluan bukan if, berarti di sini harus ada kata will-nya. Tergantung juga di sini kata kerja berapa, yaitu pertama. Berarti pasangannya will gitu kan. Maka kalau ada kata will buy itu harus pakai infinitif kan gitu, jadi will buy. Oke, next kita lanjut ketiga. If they bully me, I report them the police. Jawabannya, if they bully me, I will report them the police. If they bully me, kalimat tersebut merupakan bentuk dari if clause, di mana bentuk kalimatnya selalu diawali dengan if, sebagai penanda bahwa kondisinya memang belum terjadi. Sedangkan bagian main clause pada kalimat berikutnya menggunakan simple future, yaitu menggunakan will atau infinitif tanpa to, sehingga kita harus menambahkan kata will pada kalimat kedua. Next, selanjutnya nomor 4. He go to the cinema if they need a reference film. Jawabannya, he will go to the cinema if he needs a reference film. Pada kalimat pertama, he will go to the cinema merupakan bentuk dari main clause, sehingga kita perlu menambahkan kata will pada kalimat tersebut. Pada kalimat berikutnya, subjek he merupakan subjek. Sedangkan kata need dalam kurung merupakan verb, jadi kita perlu menambahkan s pada akhiran kata tersebut menjadi he needs. Selanjutnya yang kelima adalah if she does plus not come, I not angry. Jawabannya, if she does not come, I won't be angry. Subjek she merupakan does plus not, bukan don't. Jangan menggunakan kata kerja dengan tambahan s atau es, karena verb 1 adalah infinitif. Jika kalimatnya negatif, tetap menggunakan come, walaupun subjeknya she yang pada umumnya menggunakan comes pada kalimat kedua. Bentuk main clause menambahkan kata will dan not sehingga menjadi won't.